Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun. Hanya dengan KTP saja teman-teman bisa mengajukan pinjaman dengan limit besar. Penasaran aplikasinya apa? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Dan juga jangan lupa komen nomor dana teman-teman. Saya akan bagi-bagi giveaway senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, dan nanti akan saya kirimkan saldo dana buat teman-teman yang beruntung. Jangan di skip video saya ini, tetap selalu stay tune. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mensubscribe, like, dan komen channel saya. Semoga channel saya bisa berkembang lebih baik dan bisa memberikan informasi-informasi seputar pinjaman online yang teman-teman butuhkan. Oke, seperti teman-teman ketahui ya, untuk pinjaman online ini memang sangat populer dari 3 tahun yang lalu. Kenapa sangat populer? Karena proses pengajuannya yang sangat simpel, cepat, dan instan, dan juga persyaratannya pun juga hanya KTP saja. Tidak hanya itu, untuk pinjaman online juga memberikan kita limit yang lebih besar dengan tenor yang lebih panjang serta bunganya yang sangat rendah. Jika kita cek kembali di Play Store, jika kita klik pinjaman online, maka akan muncul banyak sekali pinjaman online yang bisa kita pinjam. Namun kita benar-benar harus berhati-hati dalam memilih pinjaman online. Pilihlah pinjaman online yang aman, terpercaya, dan pastinya sudah terdaftar di OJK. Karena ada 2 macam untuk jenis pinjaman online. Yang pertama adalah pinjaman online yang legal, tentunya sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Yang kedua adalah pinjaman online ilegal, yang artinya memang belum terdaftar dan juga belum diawasi oleh OJK. Namun bagi kita pemula yang ingin mulai mengajukan pinjaman online, sebaiknya pinjamlah pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, karena pastinya aman data-data kita, dan juga untuk tenor dan bunganya juga sangat rendah dan sangat panjang. Juga ada memberikan kita limit yang lumayan tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi memberikan pinjaman kepada kita. Untuk jumlah pinjaman itu tergantung dari perusahaannya, apakah kita layak untuk diberikan pinjaman dengan limit yang besar atau tidak. Dan juga untuk persyaratan lainnya, pastinya teman-teman mempersiapkan nomor handphone yang aktif dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Untuk pengajuannya cukup hanya melalui ponsel saja, dan teman-teman mendownload aplikasi dan mulai mengajukan pinjaman online-nya. Semuanya dilakukan secara online, tidak perlu kita datang ke kantor cabangnya atau ke kantor pusatnya, hanya melalui handphone dan di rumah saja teman-teman bisa mengajukan pinjaman online. Tetapi tetap harus ingat ya teman-teman, untuk mengajukan pinjaman online ini teman-teman memang meminjam untuk sesuai kebutuhan teman-teman, agar teman-teman bisa mengembalikan dana cicilan yang sudah kita pinjam. Oke, baiklah, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar di OJK dan juga bisa memberikan kita dengan limit yang besar, yaitu 10 juta rupiah walaupun kita baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Oke, berikut pinjaman online yang akan saya review adalah pinjaman online Uwatas. Untuk Uwatas ini adalah aplikasi pinjaman online yang memang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, dimana untuk manfaat dan fiturnya yaitu sangat mudah untuk pengajuan pinjamannya, dan untuk pencairan dananya juga langsung cair ke rekening, dan juga ada memiliki pinjaman yang bercicilan, teman-teman bisa membayar setiap bulannya, dan juga aman dan terpercaya. Nah, untuk plafon yang diberikan di Uwatas ini, mereka memberikan uang tunai dari 1 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Kemudian untuk tenornya ada 7, 14, dan 30 hari sesuai dengan pilihan yang tersedia di aplikasi Uwatas. Kemudian untuk suku bunganya yang dibebankan kepada peminjam yaitu maksimal adalah 14% per tahun, dan untuk biaya lainnya tidak melebihi dari 2% dari pinjaman. Untuk syarat pinjam di Uwatas ini yang pastinya adalah warga negara Indonesia, kemudian
memiliki eKTP dan juga memiliki akun bank dengan nama sendiri dan juga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Jadi dari penghasilan itu untuk pihak perusahaan bisa mempercayai dananya kepada kita. Untuk proses pengajuannya bagaimana sih Kak? Oke. Untuk cara pengajuannya di UATAS ini, yang pertama teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi UATAS di Play Store, kemudian silakan ditunggu proses installnya selesai. Sebelum proses install selesai, teman-teman bisa mempersiapkan nomor handphone yang aktif, eKTP, dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Sebelumnya kita harus buat akun terlebih dahulu sebelum pengajuan aplikasi dan mengisi data-data. Untuk pembuatan akun cukup menggunakan nomor handphone saja, nanti akan dikirim kode OTP-nya ke SMS nomor kita dan kemudian nanti barulah proses pembuatan akun selesai. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan pengajuan di aplikasi UATAS ini. Di UATAS ini ada 5 form yang wajib kita isi, di mana ada informasi pribadi, kemudian nomor kontak darurat, informasi KTP, dan juga verifikasi wajah, dan terakhir adalah informasi kartu bank. Untuk kelima ini wajib kita isi dalam proses pengajuan. Isilah data-data sesuai dengan sebenarnya, jangan ada yang kosong ataupun yang tidak diisi agar pinjaman teman-teman bisa di-ACC dan disetujui oleh pihak perusahaan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengisian informasi pribadi, dimana untuk informasi pribadi ini teman-teman mengisi status perkawinan, kemudian jenis kelamin, kemudian status perkawinannya, tingkat pendidikan, dan juga pendapatan bulanan. Di sini harus teman-teman isi agar proses pengajuan teman-teman bisa segera di-ACC. Jangan ada yang kosong. Jika sudah benar data-datanya, silahkan klik selanjutnya untuk mengisi form berikutnya. Kemudian ada pengisian nomor kontak darurat, di mana nanti di sini mereka meminta 2 nomor kontak darurat yang masing-masing memiliki hubungan dengan kita. Apakah orang tua, suami atau istri, sepupu, rekan kerja, atau bahkan saudara lainnya. Silakan diisi nomor ponsel yang aktif dan namanya. Kemudian nanti jika sudah benar, silakan klik selanjutnya untuk pengisian form berikutnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mengisi informasi KTP, di mana nanti kita memfotokan KTP menggunakan kamera aplikasi. Pastikan ketika kita mengambil eKTP pencahayanya cukup, karena nanti data-data kita akan di-scan secara otomatis melalui aplikasi. Jika KTP kita blur atau tidak jelas, maka nanti sistem tidak bisa men-scan ataupun mengambil data dari eKTP kita. Jadi setelah kita memfoto, nanti secara otomatis langsung keluar nama dan juga nick di eKTP kita. Nah, jika sudah selesai, silakan lanjut ke proses berikutnya, yaitu untuk pengisian nomor rekening bank kita. Kemudian sebelum kita mengisi nomor rekening, pastikan kita memverifikasi wajah terlebih dahulu. Ikuti perintah dari aplikasi agar mereka bisa men-scan wajah kita dan kita bisa melanjut ke tahap berikutnya. Kemudian kita mengisi informasi rekening bank, di mana nanti untuk rekening bank untuk namanya sudah secara otomatis dimasukin sesuai dengan eKTP kita di awal ketika kita scan KTP. Kita hanya bisa mengisi nomor rekening dan juga bank tujuannya. Untuk nama rekening tidak bisa diubah atau diganti karena memang harus nama sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengisi beberapa form yang dibutuhkan, ada 5 form yang wajib kita isi. Kemudian nanti barulah keluar limit pinjaman yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya mendapatkan limit 1 juta rupiah dengan tenor 60 hari, di mana nanti dana ini ada rinci-rinciannya, ada bunganya dan juga biaya per bulannya. Nah, untuk masing-masing limit itu kita berbeda-beda setiap orangnya ya. Jadi tergantung dari data yang kita isi, tergantung dari perusahaan memberikannya limit kepada kita, dan juga tergantung dari penghasilan kita setiap bulannya. Walaupun kita berkesempatan mendapatkan limit hingga 10 juta rupiah, namun nanti kembali lagi ke perusahaan berapa limit yang cocok untuk kita.
Oke, itulah ya review dari saya tentang pinjaman online UATAS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan. Dan selalu ingat pesan saya, tetap selalu gunakan pinjaman online ini dengan lebih produktif lagi. Jangan sampai teman-teman telat membayar pinjaman, dan juga jangan sampai menunggak hutang-hutang akibat pinjaman online. Tetap gunakan pinjaman online dengan bijak agar teman-teman tidak terlilit dengan yang namanya hutang pinjol atau galbay. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.